pemeriksaan telinga yaitu pre-auricular examination. Jadi pre-auricular ini adalah bagian telinga yang bisa dibilang itu di depan daun telinga. Jadi ada di sini pre-auricular. Nah, jadi apa saja yang dicek dari bagian pre-auricular ini? Yang pertama itu tentunya apakah ada lesi atau tidak. Kemudian yang kedua itu ada fistula atau tidak. Itu fistula itu adalah kalau orang yang fistula itu biasanya ada lubang di sini, lubang kecil seperti lubang pensil gitu, dan itu biasanya itu herediter atau bawaan genetik. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah pengecekan apakah ada perbesaran kelenjar getah bening di bagian preauricular atau disebut juga dengan preauricular lymph nodes yang ada di sini. Jadi apabila dia itu kita sentuh atau kita lakukan penekanan yang disebut juga dengan palpasi di bagian preauricular lymph nodes ini, maka apabila tidak normal itu dia akan merasakan nyeri tekan. Tetapi kalau normal maka tidak akan dirasakan nyeri tekan sama sekali. Adalah pemeriksaan dari retroaurikular pada pasien. Nah, Punten Pak, jadi kalau untuk pemeriksaan retroaurikular itu pemeriksaan yang diperiksa itu di daun telinga bagian belakang. Nah, kita lihat di sini apakah di belakang daun telinga pasien ada lesi atau pembekakan, dan kita juga dapat mengkonfirmasi apakah ketika dilakukan palpasi di daerah belakang telinga ini pasien mengalami rasa nyeri atau tidak. Punten Pak, apakah ada rasa nyeri di sini? Enggak ada, Dok. Oke, nggak ada ya. Dilihat di sini juga bahwa di sini tidak ada pembekakan di retroaurikular. Nah, yang mana ketika ada pembekakan di daerah retroaurikular itu menandakan bahwa adanya pembekakan pada KGB atau kelenjar getah bening atau lymph node pada pasien. Pada topik selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan daun telinga, di mana pada daun telinga ini pertama-tama kita inspeksi, kita lihat apakah bentuknya normal, apakah bentuknya simetris atau tidak, dan juga besarnya apakah besar, kecil atau sedang. Dan juga bisa kita lihat di sini kalau telinga normal tuh seperti ini ya, ada garisnya. Nah, ini harus kita cek apakah masih normal seperti ini atau terdapat hematoma gitu, atau kayak sebuah pembengkakan di sini. Oke, setelah kita cek daun telinganya, selanjutnya kita akan membahas tentang rinotest. Dimana untuk rinotest tersendiri ini kita membutuhkan sebuah alat yang namanya itu garputala, yang nantinya garputala itu bakal ditempelin di tulang mastoid sebelah sini, dan juga akan digetarkan di dekat telinga di sini. Bisa saya contohkan di sana sini, anggap saja ini garputala. Nanti garputalanya akan digetarkan dulu, diresonansikan seperti ini. Nanti garputalanya itu ditempelin pas di tulang mastoidnya sini. Nah, kemudian kita tanya apakah terdengar atau tidak. Oke, setelah dari mastoid, nanti kita getarkan lagi dan kita dekatkan ke telinganya, apakah terdengar atau tidak. Nah, jika ketika dua-duanya sudah kita lakukan, kita tanya kepada pasien, bunyi mana yang lebih keras? Pada pasien yang normal, bunyi yang keras itu pastinya yang dekat telinga tadi, bukan yang ditempelin di tulang mastoid, itu normal. Tetapi jika bunyi yang digetarkan dekat telinga tadi itu bunyinya lebih kecil atau lebih redup dari yang ditempelkan di tulang mastoid tadi, itu bisa jadi ada indikasi kalau pasiennya menderita conductive hearing loss. Untuk examination di mastoid, kita melihat di sini di bagian mastoid dari sisi pasien itu lihat ada atau tidaknya tanda-tanda inflamasi atau tanda-tanda infeksi. Apabila ada tanda-tanda infeksi atau inflamasi, takutnya akan masuk ke dalam external acoustic meningitis, sehingga terjadinya pembengkakan dan juga edema, dan sehingga menghalangi saluran pendengaran dan juga fungsi pendengarannya. Pemeriksaan pada liang telinga dan gendang telinga pasien. Pemeriksaan liang telinga dan gendang telinga ini memerlukan suatu alat yang disebut dengan otoskop. Nah, otoskop ini kita memerlukan spekulum telinga, yang dimana spekulum telinga ini ukurannya itu cocok dengan ukuran liang telinganya si pasien.
Nah, di otoskop ini juga ada sensor yang memberikan cahaya, jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya ada kayak gelap gitu atau mungkin nggak kelihatan telinga di bagian liang telinga si pasiennya. Nah, jadi kita lakukan pemeriksaan dengan otoskop. Nah, nanti di dalam liang telinga ini kita akan melihat apakah ada inflamasi, apakah ada bengkak, apakah ada kemerahan, atau mungkin berdarah gitu liang telinganya, atau mungkin ada benda asing yang ada di dalam liang telinga. Mungkin di dalam telinga itu sangat umum ya untuk menemukan adanya serumen, karena serumen ini ibaratnya kayak yang dikeluarkan dari kulit dari si liang telinganya gitu. Nah, lalu setelah kita melihat liang telinga pasien, lalu kita kita lihat sampai kita menemukan membran timpani si pasien. Namun di membran timpani ini itu terlihat seperti selaput bening gitu. Nah, dan di membran timpani ini kita akan melihat beberapa indikasi seperti bisa jadi apakah ada kebocoran atau mungkin di dalamnya mungkin ada benda asing atau mungkin ada inflamasi juga di membran timpaninya. Oke. Membran timpani dan liang telinga pasien saya aman, baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda inflamasi ataupun kerusakan ataupun ada abnormalitas lainnya. Tes whisper, di mana tes ini untuk menentukan bagian telinga mana yang error atau yang mengalami kerusakan, apakah bagian kiri atau bagian kanan. Setelah tahu, nanti akan dites lagi dengan tes-tes lain. Baik, Pak, Bapak sehat? Sehat, Dok. Coba Bapak jarinya digini-giniin di tangan kanan. Masih ini. Ya. Ini. Ya. Kenapa, Dok? Nah, saya akan membisiki Bapak sebuah kata, nggak panjang dan nggak terlalu pendek. Nanti Bapak akan mengulangi lagi kalau sudah saya kabar. Sambil diginiin, Dok. Ya. Saya mulai, Pak. Apa, Pak? 3, Apa, Pak? 7. Apa, Pak? Aja. Apa, Pak? Bapak. Sudah berapa tadi? 4. Apa 4? Maka bagusnya itu lebih dari 3. Maka satu kali lagi yang terakhir. Yatim. Ya. Ya, Itu- benar ya, Dok ya? Ya, betul. Oke, Betul berarti sekali. aman, Dok? Aman, Dok. Oke. Oke. Udah nih, Dok, capek soalnya. Oh ya. Nah, terbukti bahwa pasien ini tidak menderita masalah pendengaran karena setelah dicek aman. Selanjutnya kita akan membahas tentang rhinotest, dimana untuk rhinotest tersendiri ini kita membutuhkan sebuah alat yang namanya itu garputala, yang nantinya garputala itu bakal ditempelin di tulang mastoid sebelah sini, dan juga akan digetarkan di dekat telinga di sini. Bisa saya contohkan di sana sini, anggap saja ini garputala. Nanti garputalanya akan digetarkan dulu atau diresonansikan seperti ini. Nanti garputalanya itu ditempelin pas di tulang mastoidnya sini. Nah, kemudian kita tanya apakah terdengar atau tidak. Oke, setelah dari mastoid, nanti kita getarkan lagi dan kita dekatkan ke telinganya, apakah terdengar atau tidak. Nah, ketika dua-duanya sudah kita lakukan, kita tanya kepada pasien, bunyi mana yang lebih keras. Pada pasien yang normal, bunyi yang keras itu pastinya yang dekat telinga tadi, bukan yang ditempelin di tulang mastoid, itu normal. Tetapi jika bunyi yang digetarkan dekat telinga tadi itu bunyinya lebih kecil atau lebih redup dari yang ditempelkan di tulang mastoid tadi, itu bisa jadi ada indikasi kalau pasiennya menderita conductive hearing loss. Selanjutnya yakni pemeriksaan tes Weber. Tes Weber di sini itu menggunakan alat bantu yakni sebuah gelar putala. Nah, gelar putala ini nantinya akan digetarkan atau diresonansikan yang kemudian akan ditempelkan di bagian tubuh pasien. Nah, bagian tubuh yang bisa ditempelkan dengan gelar putala untuk tes Weber ini bisa di atas ubun-ubun pasien, punten Pak, bisa di atas ubun-ubun sini, bisa juga di tengah dahi, kemudian bisa di pangkal hidung. Namun untuk pangkal hidung ini jangan
di bagian yang kartilago dari si hidung karena nggak bisa gitu ya. Terus bisa juga di gigi pasien. Nah, untuk mekanismenya nanti ketika digetarkan ditempelkan. Nah, ketika sudah ditempelkan kita menanyakan pasien apakah getarannya itu dirasakan di seimbang atau berat sebelah. Getarannya seimbang atau gimana Pak? Seimbang dong. Nah, seimbang ya. Nah, kalau getarannya seimbang itu menandakan bahwa eh, telinga dari pasien ini normal atau tidak mengalami gangguan apapun. Nah, ketika pasien itu merasakan getaran yang lebih berat di sebelah kanan atau kirinya, maka bisa diindikasikan ada gangguan di telinganya. Misalnya, ketika pasien ini mengeluh gangguan di telinga kanannya, ketika digetarkan di tes Weber eh, di tes Weber, nah apabila dia merasakan suara itu lebih berat ke bagian yang sakitnya atau di telinga kanannya lebih berat ke sono, maka bisa diindikasikan bahwa pasien ini mengalami hearing loss konduktif. Nah, sebaliknya apabila si pasien ini merasakan getaran yang lebih berat ke sebelah kiri atau di telinga yang lebih sehat, yang sehat, maka pasien tersebut dapat diindikasikan mengalami hearing loss sensory neural. Berikutnya adalah pemeriksaan Romberg test. Jadi untuk Romberg test ini terbagi menjadi dua. Yang pertama Romberg test biasa, yang kedua adalah sharpen Romberg test atau yang disebut juga dengan tandem Romberg test. Baik, jadi yang pertama itu adalah Romberg test. Mungkin bisa berdiri dulu ya Pak. Jadi Romberg test ini bertujuan untuk mengukur keseimbangan dari pasien, di mana untuk keseimbangan telinga ini juga berperan dalam keseimbangan, yaitu di bagian dalam telinga. Nah, mungkin boleh seperti bergaya foto Pak, seperti ini. Nah, jadi tangan dimasukkan ke dalam. Nah, jadi seperti ini. Kemudian Bapak boleh memejamkan matanya. Nah, jadi apabila Romberg test ini positif atau dia itu normal, maka saat pasien memejamkan matanya dia tidak akan terjatuh. Namun apabila Romberg test ini menghasilkan hasil yang tidak normal atau abnormal, maka pasien pastinya akan tidak seimbang atau akan bergoyang-goyang seperti ini atau bahkan juga bisa sampai jatuh. Nah, kemudian yang kedua adalah sharpened Romberg test. Nah, jadi perbedaannya itu pasien akan berada, kakinya itu berada di posisi heel to toe. Jadi boleh tummitnya di bagian depan jempol kaki sebelah kanan Pak. Itu tummitnya di bagian depan jempol kaki sebelah kanan, disejajarkan Pak. Di boleh melangkah ke depan yang kaki kiri. Nah, jadi di ke jari jempol kaki kanan, kaki kirinya Pak. Nah, bisa lagi Pak. Nah, jadi untuk sharpened Romberg test ini jadi hanya berbeda di bagian posisi kakinya. Jadi untuk yang sharpened Romberg test itu, jadi kakinya berada di heel to toe. Jadi bertemu dengan tumit dan juga jari jempol. Nah, jadi posisi tangan yang sama dan juga dengan mata terpejam. Nah, apabila pasien normal maka dia akan tetap tegak seperti ini. Namun apabila dia tidak normal, Romberg testnya itu menghasilkan yang tes tidak normal, maka dia akan bergoyang-goyang atau bahkan terjatuh. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan Romberg test.